aplikasi aplikasi pengembangan kita dari UNJ, Just Tracer Screen. Ya, jadi ini adalah hmm, aplikasi ini kembangan UNJ untuk keperluan administrasi HKI. Untuk terkait eh, persyaratan masih sama ya Bapak Ibu dosen semua. Eh, Pendaftar melalui LPPM masih tetap menggunakan nama dosen atau nama dosen di Universitas Negeri Jakarta sebagai pengaju eh, pendaftarannya gitu. Jadi mohon maaf untuk atas nama mahasiswa dari LPPM masih belum bisa melayani seperti itu. Kemudian untuk aplikasi Lentera ini mungkin kita dari LPPM baru mengembangkan khusus untuk hak cipta ya. Karena ke- eh, dari sisi urgensinya peminat pendaftaran hak cipta itu cukup tinggi. Jadi agar lebih mudah untuk proseduralnya kita mengembangkan terlebih dahulu untuk HKI jenis hak cipta seperti itu. Nanti mungkin eh, secara bertahap kita juga akan mengembangkan untuk pendaftaran paten serta desain industri. Baik, jadi itu pertama. Jadi untuk selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan akses dari Lentera HKI LPPM UNJ ini. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa menuju ke webnya LPPM ya. Gitu. Nah, nanti dari halaman depan LPPM ini bisa ke layanan. Bapak Ibu nanti bisa mulai ke buat akun. Nah, nanti ada di sini ada sign up. Nah, Bapak Ibu dosen nanti mengisi terlebih dahulu ya. Misalkan saya contohkan. Nah, di sini jadi untuk pendaftaran HKI hanya bisa dilakukan oleh dosen atau TMD. Jadi mungkin selain itu belum bisa ya mungkin mahasiswa, mohon maaf untuk mahasiswa belum bisa mungkin kalau nanti mahasiswa ingin menggunakan ingin mendaftarkan akun dengan atas nama dosen gitu ya biasanya kan eh, dari hasil penelitian mungkin atau tugas akhir gitu yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu dosen kan biasanya ini ya ada mengikut sertakan mahasiswa. Nah, untuk pendaftaran ke LPPM kan karena memang secara administratif harus dengan nama dosen. Jadi mungkin mahasiswa itu mengikut dengan dosennya sebagai pencipta kedua, ketiga atau seterusnya seperti itu. Jadi ini untuk pertama kali kita bikin apa namanya NIDN, NPTK atau ini mirip dari salah satu, kemudian prodi, kemudian nomor WA misalkan, kemudian username, email, ini di di Bapak Ibu mendaftarkan kata sandi ini nanti ada persyaratan. Nah, nanti ada apa persyaratannya seperti ini dan sedikit seperti itu ya. Jadi oke, oke. Karena nama sudah ada ya. Misalkan ini untuk contoh mungkin Bapak Ibu nanti ini bisnis
Bapak Ibu. Hmm. Status, tendik misalkan. Oke. Oh, ini emailnya ya. Saya rubah. Ada ini belum gitu. Hmm. Ini ya biasanya ini terjadi karena email sudah pernah diregistrasi. Jadi mungkin kalau email yang sudah pernah diregistrasi tidak akan bisa diterima untuk eh, apa pembuatan akun ya. Nah, tadi itu kesalahan saya itu karena email saya sudah pernah didaftarkan sebelumnya di akun Mentera, jadi tidak bisa didaftarkan lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin udah pernah daftar terus lupa password, nanti ada opsi untuk lupa password gitu. Nah, baik. Kalau sudah konfirmasi apa daftar seperti ini, akan ada verifikasi dari admin di LPPM gitu. Jadi kita akan kembali. Nah, setelah setelah diverifikasi, baru kita bisa melakukan login untuk masuk ke Lentera HKL PPM UNJ ini. Nah, untuk lupa password, nanti ada menu reset password, nanti akan mengirimkan WA via WhatsApp ya, apa pesan via WhatsApp ke kontak HKI di LPPM, nanti akan di reset passwordnya dari LPPM gitu. Nah, baik kita kembali lagi ke sini. Kalau sudah berhasil, coba kita login ya. Saya sudah pernah membuat akun. Nah, nanti akan tampil halaman seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita biasanya mendaftarkan HKI eh, mengisi data diri dan data diri anggota secara manual, nanti kita bisa mengisinya kembali di sini. Nanti ada di direktorinya sendiri juga. Ini untuk profil nama profil ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada anggota profil kita yang pernah dimasukkan sebagai pencipta. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada jenis ciptaan. Nah, di sini ada HKI, desain industri, dan paten. Tapi memang kalau untuk desain industri, kita masih dalam proses pengembangan. Karena urgensinya di sini lebih mengutamakan untuk meng-hire hak cipta yang dari sisi jumlah peminatnya lebih banyak. Jadi kita eh, memulai dari hak cipta. Kemudian untuk desain industri dan paten nanti akan berkembang seiring perkembangan dari web Lentera ini. Jadi web kita juga masih ada perkembangan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dosen yang mengalami kesulitan atau punya masukan, saran itu bisa eh, apa disampaikan gitu ya ke LPPM seperti itu. Untuk feedback kita juga bagaimana untuk mengembangkan aplikasi Lentera ini di kemudian hari gitu. Baik, nah kalau dari ini dashboardnya ya, kita pilih hak cipta, nanti tampil seperti ini. Ini adalah halaman depan web dari Lentera seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita mulai mendaftarkan hak cipta adalah kita kembali ke data diri. Nah, di sini ada nama kita sebagai dosen atau tendik nanti. Nah, di sebelah kanan ini adalah anggota-anggota yang pernah kita daftarkan, yang kita tambahkan. Nah, untuk eh, langkah awalnya, setelah kita mengisi data diri kita, kita bisa menambahkan anggota kita yang lain gitu. Misalkan saya mendapatkan uh, rekan saya di Jakarta, Jakarta dan Depok ya, Depok. Nah, tanggal akhirnya itu bisa ini ya, misalkan bulan ini, bulan Juni, misalkan di tanggal ini.
kemudian nomor NIM segala ya diisi, kemudian fakultas, unit, PPM, prodi. Nah, nanti ini Bapak Ibu mohon diisi karena hmm, untuk keperluan kita juga mendaftarkan ke DJKI, diisi secara lengkap. Ini instansi mungkin Bapak Ibu yang akan mendaftarkan dengan anggota dari luar UNJ itu bisa diisi juga di sini. Kelurahan, RUJB, Sawangan. Kelurahan apa itu? Depok, Kelurahan. Bum. Nah, sekian 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 juta, nomor KTP juga sekian sekian. Ini yang nah, ini sudah kita tambahkan ya. Jadi di ini sebagai direktori kita. Nah, jadi nanti ini adalah kumpulan nama data inventor yang pernah diisi, nanti bisa dihapus atau ditambahkan atau diedit. Tuh. Lanjut kalau kita sudah mau mengisi dari apa namanya anggota kita juga yang ingin didaftarkan, kita bisa langsung ke menu hak cipta. Di sini nanti akan ada dashboardnya ya, daftar-daftar ciptaan kita yang sudah didaftarkan ke LPPM. Di sini ada judul, tanggal, dan status. Nah, nanti status ini akan berubah-ubah eh, sesuai dengan langkah yang sedang dilakukan gitu ya. Nanti mungkin setelah verifikasi kemudian pendaftaran di DJKI seperti itu ya. Untuk langkah selanjutnya adalah buat baru judulnya. Nah, kita bisa mulai dari membuat judul ciptaan, misalkan tentang wilayah 2M Jati Negara Kau. Misalkan seperti ini ya. Kemudian jenis ciptaannya adalah karya seni, kemudian kita pilih peta gitu ya. Nah, untuk pilihan karya mungkin Bapak Ibu dosen bisa melihat di sini ya jenis-jenisnya dan ah, karya-karyanya apa saja yang bisa didaftarkan ke LPPM. Jadi memang tidak semua jenis ciptaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Iwan bisa didaftarkan ke LPPM seperti apa, poster, pamflet dan sejenisnya itu dari LPPM sudah tidak bisa mendaftarkan. Baik, selanjutnya misalkan tanggal pengumuman yang jadi ini adalah form yang biasa berupa Word kita pindahkan ke, ke dalam web Lentera ini seperti itu. Hmm. Tanggal pembuatannya misalkan kemarin gitu ya inventornya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan dari tipe Aji kemudian Casabdi atau dibalik Seradi atau Pradipto. Nah, kalau untuk penulis pertama, pencipta pertama tidak bisa di ini ya, tidak bisa dirubah karena memang secara administrasi nama pencipta pertama itu harus nama dosen atau tendik nanti di LPM. Di maaf, di UNJ seperti itu. Nah, uraian singkat nanti berisi minimal tujuan dan fungsi. Nah, misalkan kita apa, tentang persenjataan kegiatan ini di MUNJ. Misalkan seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah,
Tadi dokumen-dokumen yang sudah kita isi nanti akan tampil di dalam format-format di dalam sini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu isi di dalam form Word nanti akan berubah secara otomatis di web Lentera ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan mengunduh dan nanti dicetak gitu. Bisa dicetak, kita simpan. Kemudian yang lain-lainnya juga gitu ya. Surat pengalihan, ini juga sudah sesuai. Nah, nanti untuk surat pengalihan dari LPPM merekomendasikan untuk nanti di scan ya. Jadi surat ini setelah dicetak kemudian di scan, scan itu direkomendasikan menggunakan mesin scanner gitu. Atau mungkin kalau menggunakan handphone bisa menggunakan cam scanner gitu yang ada editor untuk merubah kualitas dari s- apa foto itu sendiri. Jadi tidak direkomendasikan secara langsung dengan menggunakan foto biasa. Karena mungkin karena nanti untuk melakukan tanda tangan digital yang lebih presisi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah surat pernyataan. Nah, ini juga sama. Ini nanti bisa di-download ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah diisi ya. Kemudian nanti disiapkan juga dicetak dan diberi materai. Nah, untuk materai yang berlaku, karena ini adalah dokumen cetak yang dan diupload kembali ke sistem, maka materai yang digunakan adalah materai cetak atau materai tempel. Untuk materai elektronik, mohon maaf, belum berlaku ya. Karena kalau materai elektronik itu ada semacam enkripsi yang tidak bisa mengharuskan untuk diedit kembali dokumennya. Baik, selanjutnya eh, ini ya, kemudian juga surat pernyataan ketiga biasanya juga ada. Ini juga sama ya, yang sudah tadi diisi, kemudian nanti bisa dicetak nanti untuknya diupload seperti itu. Nah, setelah dicetak ya, sudah diunduh, di sini ada unduh, model unduh. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah lagi untuk pilih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan upload dokumen yang tadi sudah dicetak kemudian ditandatangan. Nah, untuk tanda tangan tadi Prof Iwan memang tetap dikosongkan saja. Untuk ketua LPPM saat upload itu masih kosong, nanti baru bisa eh, apa namanya? Diupload gitu tanpa tanda tangan. Ya, sebentar. Saya kembali ya buat download dokumennya ini. Sudah saya download, kemudian nanti bisa dilanjutkan untuk mengupload ya. Jadi surat pengalihan yang sudah di-download kemudian ditanda tangan itu bisa di-upload di sini seperti itu. Jangan lupa diklik sini ada icon panah ke atas ya sampai nanti berubah warna menjadi checklist hijau. Berarti dokumen telah terupload. Kemudian pilih juga pernyataannya. Oke, kemudian diupload surat pernyataan ya, pernyataan ciptaan yang tadi yang ketiga upload.
Kemudian hasil hak cipta juga biasa minimal 5 megabyte ya. Silakan panduan ini upload. Kemudian KTP juga sama berbentuk PDF gitu ya. Nanti kita upload aja. Misalkan kita pengajuan kita upload lagi dengan ini. Nah, setelah itu semua sudah kita bisa klik lanjut. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mereview dulu dokumennya apakah sudah sesuai atau belum di sini sebelum dilakukan ajukan gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat dulu di sini dokumennya sudah sesuai semua atau belum. Nah, tadi ya, misalnya hak cipta bisa dipilih antara ukuran. Kalau misalnya ukurannya lebih dari 5 itu bisa tambahkan tautan link karyanya gitu. Misalnya kalau website linknya diberikan, video YouTube misalkan diberikan juga linknya seperti itu. Atau file-file yang ukurannya memang besar ada link drive-nya itu bisa tambahkan di sini. Ketik lanjut, sudah selesai. Kita pilih ajukan sampai nanti berubah dia scroll ke bawah. Pilih lanjutnya, ajukan. Nah, ini verifikasi berhasil administrasi nggak proses verifikasi selain. Nah, ini rinciannya. Ini sudah berarti untuk melihatnya lagi di sini ya. Jadi ini statusnya terverifikasi. Ini sedang proses verifikasi eh, dokumen oleh admin LPPM. Udah. Oke. Misalkan ada perubahan. Nah, ini nanti ada perubahan status lagi ya. Tadi verifikasi kemudian sudah dirubah statusnya lagi oleh admin LPPM. Jadi ada update lagi proses pendaftaran ke Kemenhub. Nah, ini Bapak Ibu dosen juga bisa melihat progres eh, ciptaannya yang sudah didaftarkan ke LPPM sampai sejauh mana seperti itu. Kemudian sudah. Nah, selanjutnya nanti ada update lagi. Setelah itu menunggu sertifikasi terbit. Nah, setelah menunggu sertifikasi terbit nanti akan ada status tersertifikat seperti yang di bawah ini misalkan ya. Nah, kalau sudah tersertifikat seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan unduh eh, apa sertifikat HKI. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa unduh dokumennya di sini. Ya, eh, seperti itu Bapak Ibu prosedurnya. Mungkin izin saya coba menayangkan sedikit. Untuk panduannya juga kita sudah memiliki panduan. Ya, ini panduannya. Ini nanti ada alur pengajuan hak cipta. Di sini ada pengajuan prosedurnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat juga bagaimana proses yang cukup panjang ya untuk melakukan pendaftaran HI di LPPM. Jadi mulai dari pembuatan akun nanti, kemudian registrasi akun, nanti diverifikasi dahulu, kemudian apa melakukan pengisian data, kelengkapan hak cipta, mengisi inventor, mengisi deskripsi ciptaan tadi, kemudian mengunduh dokumen ciptaan. Nah, mengunduh kemudian ditanda tangan di atas materai cetak ya atau materai tempel gitu. Untuk materai digital dari LPPM belum bisa gitu. Kemudian melengkapi dokumen dengan materai tanda tangan inventor. Kemudian dokumen mengajukan scanner. Jadi untuk yang diupload tadi dokumennya adalah yang sudah dicetak di tanda tangan, tetapi direkomendasikan menggunakan uh, apa namanya mesin scanner. Kalaupun tidak, mungkin bisa menggunakan aplikasi cam scanner gitu ya, yang sudah ada fitur editing scan. Nah, itu lebih baik Pak, gitu. Kemudian nanti mengunggah dokumen, kemudian dari sudah selesai, tadi diverifikasi dahulu. Kalaupun nanti ada kekurangan atau kesalahan dokumen yang diupload, itu tidak sesuai dokumen yang diupload, nanti eh,
apa LPPM akan menghubungi Bapak Ibu dosen yang terkait gitu untuk mengisi kelengkapan dari eh, apa web Lentera tadi. Jadi akan dikembalikan sebagai draft seperti itu. Jadi nanti usulan yang statusnya terverifikasi akan berubah menjadi draft. Jadi bisa mengajut apa melakukan perbaikan lagi seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah terverifikasi, eh, LPPM akan mendaftarkan ke Kemenko, baru nanti akan terbit sertifikatnya. Nah, ini untuk panduannya ya, sama seperti tadi, bisa diakses. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mulai, mungkin nanti hari ini sudah bisa mulai melakukan registrasi ya, Bapak Ibu. Nah, nanti bisa diikuti langkah-langkah berikut ini. Nanti secara bertahap dari LPPM akan melakukan verifikasi juga. Mungkin nanti mungkin dari hari sore atau besok kita akan melakukan verifikasi. Mungkin sore ini Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya registrasi akun untuk bisa melihat-lihat eh, apa namanya dokumen atau aplikasi Lentera ini. Nah ini untuk apa dokumen panduannya seperti ini. Nanti bisa diikuti juga ya Bu. Baik, Bu. Ini sama seperti yang sudah saya sampaikan. Nanti ada statusnya, sertifikat atau proses pendaftaran. Nanti bisa menunggu satu sih. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, bisa bisa dilakukan pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih banyak atas paparannya dan tutorialnya, Mas Rizky. Selanjutnya kepada Bapak Ibu dosen, kami persilakan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Izin menyampaikan pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Marcella. Izin bertanya, investor yang didaftarkan hanya bisa dosen, apakah bisa nama mahasiswa juga ya Pak? Silakan. Baik, izin Ibu Marcela. Jadi untuk tadi nama yang didaftarkan itu sebagai anggota bisa dari mahasiswa. Tuh. Cuman memang kalau untuk apa mahasiswa belum bisa sebagai inventor satunya atau pencipta satunya gitu. Itu Bu. Jadi mungkin nanti bisa diisi di sini NIM-nya kan di sini ada NIM ya sebagai anggota nomor induk mahasiswa, kemudian fakultas prodi jabatan mahasiswa misalkan instansinya UNJ, alamat lengkap, kelurahan, desa, kecamatan. Nah, diharapkan mengisi dokumen ini diisi gitu Bapak Ibu. Nah, untuk keperluan kita juga mengisi di webnya DJKI seperti itu. Agar tidak ada keterlambatan pengisian dan kesulitan menurut KTP juga. Untuk ini untuk apa data ini kita simpan di servernya UNJ. Jadi insya Allah untuk keamanan data kita percayakan ke UNJ seperti itu di web di servernya. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi atas jawabannya Mas Rizky, BPB yang lain apa ada pertanyaan? Oh, dari Bapak Adi Putra. Gratis ya Mas Rizky untuk pengajian kali ini. Ya, jadi untuk pendaftaran melalui LPPM masih gratis dengan atas nama dosen ya atau tendik yang mengikuti kegiatan penelitian yang didanai gitu yang oleh LPPM di tahun ini. Jadi seperti itu. Cuma memang kalau untuk apa mahasiswa kita belum bisa melayani. Seperti itu. Mungkin ya kalau gratis free untuk pendaftaran, cuman memang Bapak Ibu yang menyiapkan untuk materainya 3 materai itu aja sih. Itu seperti itu. Baik. Jadi untuk yang pembayaran hanya di materai aja ya Mas Rizky. Sisanya gratis.
Iya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan materainya gitu. Mohon maaf dari LPPM belum bisa menyediakan materai. Seperti itu. Ibu ada pertanyaan lain? Bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Dari Tim Solihatin, Mas Rizky, untuk investor anggota jika kampusnya jauh, bolehkah mereka kirim materai yang sudah ditandatangani dan ditempel? Baik, Prof. Jadi untuk materai itu khusus inventor atau penciptanya satu saja, Prof. Izin saya share screen lagi contoh suratnya. Ya, jadi ya, izin Prof. Jadi untuk materai, mungkin Prof bersama dengan tim dari universitas lain ya, karena materai itu hanya digunakan di inventor satu atau pencipta satu, jadi mungkin kalau ada anggota yang dari luar gitu mungkin bisa mengirimkan apa namanya uh, tanda tangan dahulu gitu Prof. Jadi materainya belakangan. Jadi anggotanya dahulu yang tanda tangan mungkin bisa secara digital tanda tangannya atau tanda tangan basah. Kemudian baru Prof melakukan apa tanda tangan di atas materai seperti itu Prof. Jadi Mas Rizky dari Prof. Edwin bagaimana? Sudah cukup? Baik untuk panduan. Oh, dari Pak Mulyono. Oh, dari Prof. Edwin ada tambahan, Mas? Jadi hanya satu pencipta saja ya? Pencipta satu. Iya Prof. Jadi untuk yang ditandatangan materai itu cukup pencipta satunya saja Prof. Jadi di sini berarti hanya dosen UNJ saja yang tanda tangan di atas materai untuk anggota tidak perlu tanda tangan di atas materai seperti itu. Karena kan prosedur dari LPPM secara administrasi itu pencipta satu harus dosen UNJ atau tendik yang mengikuti penelitian yang didanai apa sebagai ketua di penelitian tendik seperti itu sih Prof. Terima kasih Mas Rizky. Ya, sama-sama Prof. Nah untuk Pak Mulyono untuk link filenya ya atau filenya ini saya bisa kirim di sini. Izin saya kirim di chat atau nanti bisa akses di nanti bisa diakses di hak kekayaan intelektual atau di ya untuk linknya bisa ini saya link di sini. Untuk update-nya mungkin untuk panduan dan link dari aplikasi Lentera itu nanti kita sematkan juga di halaman berandanya web LPPM agar Bapak Ibu dosen bisa lebih mudah mengaksesnya. Jadi seperti itu Pak Mulyono. Baik, jadi untuk panduannya sudah dikirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa Ya, di copy dulu, nanti bisa di-download. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya mau coba mengisi data pendaftaran di Lentera, tapi tidak bisa klik sign up. Itu ada apa, Mas Rizky? ya baik. Nah, mungkin sign up itu ada ini ya apa namanya email tadi kayak seperti saya yang saya demokan. Emailnya mungkin sudah sebelumnya sudah pernah digunakan atau apa namanya uh, perpaduan password gitu yang diharuskan menggunakan karakter-karakter tertentu seperti itu. Jadi ketika kita mau daftar, kita membuat password ya. Nah, password ini atasan ini ada karakter yang harus diisi agar uh, akun kita juga lebih aman karena memang belakangan ini kita juga di LPPM khususnya di OJS itu sering terjadi serangan apa serangan
serangan dari apa namanya akun-akun yang tidak tidak bertanggung jawab itu ya, menyerang web web kita. Jadi disarankan juga dari Stikom ketika untuk membuat kata sandi itu memiliki beberapa paduan karakter yang harus acak gitu yang berbeda gitu. Jadi agar meminimalisir apa susupan dari apa kertas-kertas yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, mungkin bisa dicoba lagi. Kemudian kalaupun itu coba diisi semua semua formnya di sini, fieldnya diisi. Kemudian emailnya mungkin bisa dirubah dan kata sandinya disesuaikan dengan apa namanya caption yang ada di halaman sign up ini. Seperti itu.